Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, tiada kata yang pantas kita senandungkan melainkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan segala nikmat kepada kita, baik nikmat sehat maupun nikmat sempat, sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul di tempat yang penuh dengan berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Sholawat wa salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita menanti syafaat beliau di yaumil kiamah. Tiba saatnya kita pada acara ini, yaitu acara penyampaian materi yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Muhammad Imron SE dengan judul Meneladani Rasulullah dengan menjadi pribadi yang berkelas. Kepada Ustadz Imron, waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Wa qala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu lima ji'tu bih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan. Subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. As-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un. Kullun nas yaqtu mu'fikuha aw mubikuha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amin 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 ya rabbal alamin.
Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama kembali bisa menyelenggarakan kajian keislaman yang bertepatan dengan bulan lahiran Nabi, bulan Rabiul Awal. Ada yang tanggal 12 itu dilaksanakan hari Ahad, ada juga yang melaksanakannya hari Senin, peringatan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua tahu bahwa apa yang kita dapatkan berupa materi, harta benda, itu adalah karunia dari Allah, kenikmatan dari Allah. Akan tetapi Allah mengingatkan kepada hamba-hambanya bahwa ada yang lebih tinggi, ada yang lebih mulia, ada yang lebih hebat daripada karunia Allah yang berupa materi. Oleh karenanya ada di dalam kisah Sayyidina Umar sebagai Amirul Mukminin dan Khalifatul yang kedua, banyak sekali harta-harta dari harta khorot. Harta khorot itu adalah negeri yang ditaklukkan, tanahnya menjadi tanah khorot. Dan pada saat itu khorot yang diberikan, disetorkan kepada negara Islam yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab ternyata melimpah di luar dugaan. Dihitung itu sangat banyak, sehingga ada pembantunya Sayyidina Umar yang menyampaikan kepada Sayyidina Umar, "Hada wallahu min fadlillah wa bi rahmatih." Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab menyampaikan kepada pembantunya dengan kata-kata kadzabta, berbohong kamu, dusta kamu. Bukan ini yang merupakan karunia Allah, yang kemudian rahmat Allah. Akan tetapi karunia dan rahmat Allah itu adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Yunus ayat 58 yang Al-Fakir bacakan tadi. Qul bifadlillah wa bi rahmatih wa bidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un. Sampaikanlah oleh Muhammad bahwa fadl, karunia dari Allah dan rahmat dari Allah itu lebih mulia daripada hanya sekedar materi-materi yang meskipun jumlahnya banyak. Bahwa khairum mimma yajma'un, fadli, karunia Allah dan rahmat Allah itu lebih baik daripada harta yang telah dikumpulkan oleh orang-orang kafir. Oleh karenanya maka dari ayat ini, surat Yunus 58, para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan fadlillah wa bi rahmatih itu ada yang memberikan penjelasan bahwa itu adalah Al-Quran. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah Muhammad dan Al-Quran. Itu adalah karunia yang luar biasa besar sekali yang diberikan kepada umat akhir zaman, umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika
harta itu adalah sesuatu yang naluriah, yang itu menjadi satu kenikmatan, satu karunia dari Allah. Akan tetapi, namun ya, itu tidak dianggap, meskipun itu ada karunia. Ya. Kenapa? Karena yang dijelaskan oleh Allah, karunia yang besar, karunia yang tak terhingga itu adalah diutusnya Rasulullah Muhammad SAW dan Al-Quran. Maka tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dengan Muhammad Rasulullah. Tidak bisa dipisahkan antara Muhammad dan Al-Quran. Ini satu kesatuan. Makanya yang dijelaskan di dalam ayat sebelumnya, qad ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa rahmatun wa shifaa'un lima fis sudur. Allah sampaikan bahwa sungguh, wahai manusia, wahai saudara-saudara, sungguh telah datang dari Tuhanmu kepadamu mau'izah, kemudian rahmat, baru kemudian syifa lima sudur. Syifa penawar obat hati yang ada di dada. Maka sebagaimana juga yang disampaikan oleh para ulama bahwa yang pertama telah datang mau'izah. Mau'izah itu nasihat, petuah yang mengingatkan agar supaya hamba-hamba Allah itu tidak tercebur di dalam yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah. Ada yang menyampaikan bahwa mau'izah itu adalah Rasulullah Muhammad, dan yang rahmat dan syifa itu adalah Al-Quran. Maka di dalam ayat yang disebutkan tadi, surat Yunus 58, dengan Muhammad dan dengan Al-Quran yang merupakan mau'izah, rahmat dan syifa, dengan itu hendaklah hamba-hamba Allah, utamanya manusia pada umumnya, itu gembira, harus gembira. Dan di bulan ini, di mana bulan Rabiul Awal, yang itu ada kelahiran Rasulullah Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, maka kemudian hendaklah umat Islam bergembira dengan mengeluarkan sedekah, mengecat rumah-rumahnya, menghias rumahnya, memperbaiki hal-hal yang memang itu harus bergembira. Fadzalika falyafrahu. Oleh karenanya umat Islam dimanapun, ya, khususnya di Indonesia ini, memperingati kelahiran Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan gegap gempita. Ada yang memperingati di rumah-rumah, di musola-musola, di masjid, di hari tanggal 12-nya itu bersama-sama berkumpul kaum muslimin melakukan sholawatan, pembacaan sholawat berjanji untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika ada ulama hadis Al-Bukhari, ya, Imam Bukhari, kemudian disyarah oleh ulama Ibnu Hajar
Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan kitabnya yang sangat terkenal yakni Fathul Bari, itu telah dijelaskan bahwa di dalam Jami'us Shahih kitab Al-Bukhari disarahi oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari tentang bab ummahatul mukminin atau ummahat, bahwa anak-anak yang disusui oleh ibu, maka tidak boleh ibu kemudian yang menyusui itu dinikahi oleh anaknya, tidak boleh dinikahi oleh anaknya. Dan yang menyusui Kanjeng Nabi Muhammad sebelum disusui oleh ibu yang kedua yakni Halimah As-Sa'diyah, itu disusui oleh Suwaibah Al-Aslamiyah. Siapa Suwaibah Al-Aslamiyah itu? Suwaibah Al-Aslamiyah itu adalah budaknya Abu Lahab. Sehingga Abu Lahab adalah majikan atau tuannya. Dan kemudian Suwaibah Al-Aslamiyah menyampaikan kabar gembira bahwa telah lahir seorang laki-laki dari anak saudaramu, yakni Abdullah. Siapa yang lahir itu? Namanya Muhammad. Muhammad itu adalah orang yang terpuji. Namanya sudah orang yang terpuji. Jika ada yang menyebut Ahmad, ada yang menyebut Muhammad. Nah, kelahiran Rasulullah telah disampaikan oleh budaknya namanya Suwaibah Al-Aslamiyah itu. Kemudian Abu Lahab sangat bergembira dengan lahirnya Muhammad, sehingga tuannya yakni Abu Lahab itu saking gembiranya memerdekakan budaknya. Kenapa? Karena saking gembiranya dibebaskan budaknya, itu dimerdekakan budaknya oleh Abu Lahab. Maka ketika 1 tahun setelah meninggalnya Abu Lahab, itu Sayyidina Abbas yang juga merupakan pamannya Nabi dan saudaranya Abu Lahab, juga saudaranya Abdullah, itu mimpi bertemu dengan Abu Lahab. Kemudian ditanya apa yang sedang terjadi. Dalam mimpinya Abbas bin Abdul Muthalib ditanya Abu Lahab, apa sesungguhnya yang terjadi pada kamu? Lalu menjawab, Abu Lahab, pamannya Nabi itu menjawab, ya, saya sudah sakit, sibuk dengan siksa-siksa yang saya tidak kuat menahan siksa-siksa itu. Ya. Kemudian Abu Lahab itu menyampaikan kepada Abbas dalam mimpinya Abbas bahwa saya diringankan, tidak diringankan dari siksa-siksa itu pada hari Senin. Ini gara-gara apa? Karena saya dulu masih hidup lahirnya Muhammad, itu saya bergembira sehingga saya membebaskan budak. Makanya Allah meringankan siksa yang kepada Abu Lahab. Padahal Abu Lahab itu kan kafir. Dia itu kafir. Orang kafir aja dengan gembira menyambut kelahiran Rasulullah Muhammad,
itu diringankan siksanya. Bagaimana dengan orang mukmin yang tiap hari senantiasa bergembira dengan hadirnya Muhammad yang lahir hari Senin? Rasulullah Muhammad itu merayakan mulutan itu dari hadis sahih bahwa berpuasalah kalian di hari saat aku dilahirkan, hari Senin. Rasulullah diwafatkan hari Senin. Rasulullah dibangkitkan juga hari Senin. Rasulullah menerima wahyu juga hari Senin. Betapa istimewanya hari Senin. Saya lahir Senin pagi. Namanya juga Muhammad. Ya, mudah-mudahan ya bisa meniru ya apa yang ada pada diri baginda Nabi kita yang sangat agung itu. Gimana dengan orang mukmin yang setiap harinya senantiasa bergembira, senantiasa bersolawat, senantiasa mencintai Nabi, senantiasa mentaati Rasulullah, mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian matinya dalam keadaan muwahhid, bertauhid. Tentu ini jauh lebih mulia. Yang orang kafir aja diringankan. Kenapa kok kemudian muncul kritik-kritik ya dari pihak tertentu mengkritisi, memperingati hari kelahiran Rasulullah Muhammad SAW? Sementara kelahiran yang titik-titik itu enggak dikritisi. Ini kelahiran Rasulullah. Beliau adalah Nabi akhir zaman yang menyelamatkan manusia agar supaya tidak masuk dalam siksa neraka, tidak kemudian kena musibah di dunia. Ya. Kemudian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada hamba-hamba selama tidak melakukan kesyirikan dan kekufuran, keluar dari Islam, kekafiran. Bagaimana dengan fakta yang terjadi ya, kepada orang-orang yang beriman, yang memuliakan Nabi, yang mentaati Nabi, yang mentaati Allah? Ada sahabat namanya Sauban, sahabat Nabi, itu dalam keadaan kering, dalam keadaan mukanya tidak berseri-seri, badannya kurus. Kemudian beliau bertemu dengan Nabi, ditanya, kenapa, ada apa dengan kamu wahai Sauban? Ada apa dengan kamu? Kok kamu kelihatannya badanmu kurus kering, tidak bersemangat, loyo? Ya Nabi, saya tidak bisa tidak ketemu dengan panjenengan. Nanti saya kalau masuk neraka jelas nggak akan bisa ketemu. Kalau saya masuk surga, surganya saya surga yang rendah. Sementara jenengan adalah surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Tidak akan pernah bertemu lagi meskipun saya dimasukkan oleh Allah ke surga. Terus bagaimana? Kan sekarang sudah ketemu Sauban, ketemu aku, dan gak usah khawatir, nanti di surga juga bisa bertemu dengan aku dengan syarat taat kepada Allah, taat kepada aku. Syaratnya itu yang disampaikan oleh baginda Nabi. Gak usah khawatir, masuk surga bertemu aku dan berkumpul denganku. Gak ada hadis lagi ya orang Arab Badui yang menanyakan kepada Nabi,
Mada istaqdat mata sa'ah. Kapan hari kiamat itu terjadi? Kemudian Nabi balik bertanya, sampean itu bertanya tentang masalah kiamat, terus apa persiapan sampean yang sudah siapkan? Mada istaqdattalaha. Arab Badui ini jawab, la syai' illa hubbullah wa rasuli. Tidak ada persiapan sama sekali kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi menjawab, ya, anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Ini didengarkan oleh sahabat Anas bin Malik, ya. Saya belum pernah merasa gembira dengan segembira-gembiranya dengan sabda dari Nabi, anta ma'a man ahbabta. Kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Oleh karena itu, sekarang aku akan mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, mencintai Utsman, mencintai mereka-mereka dengan harapan saya akan berkumpul dengan mereka semua, meskipun saya tidak bisa melakukan amal seperti mereka, karena dorongan rasa cinta. Rasa cinta itu kan satu yang kemesraan, harmonis, ya. Orang mencintai itu karena ada sesuatu yang dicintai itu yang hebat, yang luar biasa. Bagaimana untuk mengenal Allah? Bagaimana agar mengenal Rasulullah? Sehingga kemudian dengan kenal akhirnya ngerti bahwa mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah itu adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hebat, sehingga layak untuk mencintai mereka. Itu sekilas terkait dengan masalah kisah dalam rangka maulidan, agar tahu, kita semua agar paham, agar ngerti bahwa memperingati maulid itu dimasrukkan, disyariatkan. Jadi kalau ada yang berbeda, nggak usah dipermasalahkan sampai kemudian membid'ahkan dan seterusnya orang yang memperingati maulid Nabi. Padahal disuruh bergembira dengan menampakkan syukur dengan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW adalah manusia yang diutus oleh Allah sebagai nabi akhir zaman, yang itu bisa menyelamatkan manusia dari musibah, dari azab Allah. Maka layak kita bergembira memperingati hari kelahiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berikutnya adalah surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh, dua kali pakai lam dan pakai qad. Sungguh pada diri Muhammad itu ada uswah. Uswah itu qudwah, contoh teladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang mengharap perjumpaannya dengan Allah, bertemu dengan Allah, kemudian mengharap kepada hari akhir, yang hari akhir
keimanan yang kuat kepada hari akhir, berharap agar di akhirat nanti tidak mendapati kesulitan, tidak mendapati siksa. Kemudian wa dzakarallaha katsiran, dan selalu banyak zikir, menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita lihat bahwa di dalam susunan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, bukan laqad kana uswatun hasanah fi Rasulillah, tapi laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu artinya tidak ada panutan, tidak ada keteladanan, tidak ada contoh yang baik, panutan yang sempurna yang bisa dijadikan ikutan, itu hanya ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW, bukan yang lain. Kalau ada yang lain tetapi tidak sebagaimana tuntunan dari Gusti Kanjeng Nabi, maka tidak bisa dijadikan panutan, tidak bisa dijadikan teladan, tidak bisa dijadikan pimpinan. Ya. Harus taat pada Rasulullah. Yang lain harus mencontoh Rasulullah, kemudian bisa dicontoh. Kenapa? Karena Rasulullah sudah tidak ada. Secara fisik dan perbuatannya itu tidak ada. Ada pada sejarah, ada pada hadis, ada pada sirah. Maka orang yang ingin meneladani Rasulullah, kemudian dia berpengaruh menjadi sosok yang diikuti oleh orang banyak, ya, maka itulah yang kemudian meneladani Rasulullah. Karena Rasulullah sudah tidak hadir di tengah-tengah kita, Rasulullah sudah wafat 1500 tahun yang lalu, ya, kurang lebih lah. Maka keteladanan yang dicontoh oleh Rasulullah itulah kita buktikan dengan kita menjadi sosok pribadi yang berkelas. Sosok pribadi yang berkelas itu seperti apa? Ya, pada prinsipnya sudah kita bahas sebelumnya ketika kita membahas manusia cemerlang. Manusia cemerlang itu adalah dari sisi kemanfaatannya kepada sama manusia. Sedangkan yang manusia atau pribadi yang berkelas ini dari sisi pengaruhnya, dari sisi leadernya, dari sisi panutannya. Sehingga ada beberapa hal yang dimiliki oleh manusia, sosok pribadi yang berkelas. Ada beberapa hal. Yang pertama, sosok pribadi yang berkelas itu adalah sosok yang senantiasa melakukan amal yang terbaik, melakukan ihsanul amal, amal yang terbaik, sehingga amal yang terbaik itu akan bisa berdampak kepada manusia yang lain, dijadikan sebagai panutan, dijadikan sebagai contoh, dijadikan sebagai ikutan. Bagaimana ihsanul amal itu bisa diwujudkan dalam konteks kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang muslim? Maka tujuan kita harus kepada Al-Quranul Karim, surat Al-Mulk ayat 2. Yang terakhir itu adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar supaya ahsanu amala, bukan aksaru amala, bukan buat perbuatan aktivitas yang banyak, tetapi yang ahsan, yang terbaik. Dikomentari oleh ulama kita Fudail bin Iyad bahwa yang dimaksud dengan ihsanul amal itu ternyata ada dua. Perbuatan yang dikatakan ahsan atau ihsanul amal itu harus memenuhi dua syarat.
Syarat yang pertama, amal itu wajib ikhlas, qasdun lillahi ta'ala. Yang kedua, amal itu harus shawab, mengikuti contoh dari Gusti Kanjeng Nabi yang kemudian menjadi syariat. Harus dua itu, kalau enggak lam yuqbal, amal itu tidak ihsanul amala, karena tidak memenuhi dua syarat. Ada amal yang ikhlas tetapi tidak benar, ada amal benar tetapi tidak ikhlas, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ada dua amal, amal yang ikhlas dan amal yang benar, mengikuti syariat benar ini, bukan ngayung-ngayung diri. Yang kedua, bahwa manusia, sosok pribadi yang berkelas, yang berpengaruh di tengah-tengah masyarakat, dari zero to hero, dari nol kemudian jadi hero, maka yang kedua itu adalah menjaga marwah, martabat dirinya, ya, meski dalam keadaan ditekan, agar supaya melenceng, tapi dia tetap kokoh. Kemudian orang yang menjaga martabat dirinya, muru'ah atau marwah itu bersikap tenang menghadapi berbagai masalah, bersikap tenang dan jernih, karena ketenangan itu adalah salah satu solusi untuk menjawab permasalahan. Yang ketiga adalah fokus. Orang yang berkelas itu adalah orang yang fokus memperbaiki dirinya dan juga berusaha untuk memperbaiki orang-orang lain di sekitarnya. Bukan hanya memperbaiki diri saja, tapi juga berusaha untuk memperbaiki orang lain. Fokus kepada perbaikan diri, kemudian juga memperbaiki orang lain. Dan yang keempat adalah orang yang berkelas itu adalah orang yang bekerja dengan sudut pandang yang sangat luas, sangat mendalam. Karena sudut pandang wawasan yang sangat jauh, yang sangat luas, sangat mendalam, itu akan bisa memberikan pengaruh kepada orang-orang lain, sehingga orang-orang lain menjadikan dia sebagai panutan, sebagai ikutan. Kenapa? Karena pengaruhnya sangat luas, pengaruhnya sangat kuat, sangat mencengkram, ya, dicintai oleh banyak orang, karena kedalaman wawasan dan ilmunya. Dan yang terakhir adalah bahwa orang, manusia, sosok pribadi yang berkelas itu adalah orang yang sadar dirinya akan hubungannya dengan Allah. Berarti orang yang berkelas itu adalah, saya istilahkan, sadar dengan Tuhan, bahwa dirinya adalah manusia, makhluk yang diciptakan oleh Al-Khaliq, sehingga dia sadar hubungannya dengan Al-Khaliq, Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak hanya sadar Tuhan, tapi juga sadar diri, bahwa dirinya itu adalah mahakarya Allah yang luar biasa, mahakarya Allah yang spesial, mahakarya Allah yang spesial, yang pasti bisa. Sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Jadi sadar diri, saya adalah spesial, saya adalah diciptakan Allah sebagai mahakarya yang luar biasa. Dan yang ketiga adalah sadar hidup, sadar bahwa hidup itu
yang diciptakan oleh Allah di dunia itu adalah ngerti hakikat hidup, jati diri hidup manusia. Dia bisa mengetahui dari mana dia berasal, untuk apa dia hidup, dan akan kemana dia setelah kembali. Itu dengan dijawab secara pasti, dengan benar. Tiga ini, sadar Tuhan, sadar diri, sadar hidup, biasanya ini tidak bermasalah. Maka yang keempat adalah sadar masalah. Kalau orang nggak sadar diri, nggak sadar Tuhan, nggak sadar hidup, biasanya hidupnya bermasalah, nggak jelas hidupnya mau kemana ini. Maka penting juga sadar masalah untuk memperbaiki diri, untuk mengkoreksi dirinya bahwa apa yang salah, masalah-masalah yang menimpa. Dengan begitu maka dia bisa memperbaiki dirinya, menjawab persoalan-persoalan itu dengan benar, sadar masalah. Dan yang terakhir adalah kita ini harus memiliki sadar bahagia. Bahagia itu ridho Allah. Kalau Allah ridho itu bahagia, itu yang hakiki. Kalau yang bahagia semua itu ya karena materi, karena kemewahan, tetapi gak diridhoi oleh Allah, akan muncul ketidaktenangan, kegelisahan, dan seterusnya. Maka sadar bahagia, kalau Allah ridho, nanti bahagianya bukan hanya di dunia saja, tetapi juga di akhirat akan mendapatkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan di akhirat itu gak bisa dibandingkan ya dengan dunia. Dimasukkan surga, kemudian didatangkan bidadari, dan kenikmatan-kenikmatan yang gak usah kerja, gak usah nyambut gawe, langsung disediakan. Apa yang diinginkan langsung cering, dim salabim, abrak-abrak. Dunia kan repot ya, dunia sih muter-muter golek ya, penghasilan ya, sampai ya kemana-mana ini, safari kemana-mana, awaleng ini ya, dalam rangka ya mendapatkan penghasilan yang diridhoi oleh Allah ya, yang halal, yang berkah. Inilah yang beberapa hal ya menjadi sosok pribadi yang memberikan dari baginda Rasulullah kepada diri kita, karena kita adalah hidup yang bisa secara dilihat, diindra oleh orang lain, yang kemudian berkelas, berpengaruh, berleadership, jadi kepemimpinan yang handal di tengah-tengah masyarakat, menjadi anutan siapapun orang-orang yang ada di sekitar, dan lebih jauh menjadi panutan dari masyarakat, lebih jauh lagi menjadi panutan dari negara dan bangsa itu. Mudah-mudahan yang kita dengan tema meneladani baginda Rasulullah SAW dengan menjadi pribadi yang berkelas, kita termasuk digolongkan kepada umat Rasulullah, dan kita bukan hanya mendapatkan syafaat dari Nabi, tapi yang kita cinta, yang kita inginkan, kita bersama dengan Nabi, mencium kanjeng Nabi, memeluk kanjeng Nabi ya, dengan nyata. Maka kita banyak bersolawat kepada beliau ya. Maka dengan solawat itu hadir kanjeng Nabi. Kalau dilakukan dengan istiqomah, dengan
kualitas kekhusyuan, ya, Allah akan memberikan keajaiban-keajaiban dalam menjalani hidup di dunia ini. Yang kata Imam Al-Ghazali, ya, fasadur ro'iyah, kerusakan yang ada di rakyat itu adalah disebabkan karena fasadil muluk, karena rusaknya penguasa. Rusaknya rakyat ini karena rusaknya penguasa. Tetapi Imam Al-Ghazali menyatakan lanjutannya, kenapa kok penguasa rusak? Dilanjutkan oleh Imam Al-Ghazali, rusaknya penguasa karena bifasadil ulama, karena rusaknya ulama. Kenapa ulama bisa rusak? Sebabnya adalah bihubbil mal wal manzilah. Sebabnya ulama kok bisa rusak karena rebutan dunia, rebutan ambak, rebutan proposal. Akhirnya nggak mikiri sebagai ulama itu adalah yang diwariskan oleh Nabi tiga. Yang pertama adalah Nabi mewariskan dua yang ada dibawa oleh Nabi, apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Rabtu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lam tadillu ba'di abadan, kitab Allah wa sunnata rasulih. Telah aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Dan perkara itu adalah kitab Allah Al-Quran, sunnah Rasulullah adalah hadis. Yang pertama yang diwariskan oleh Nabi. Yang kedua yang diwariskan oleh Nabi adalah para ulama, warasatul anbiya, ulama yang menjadi pewaris para nabi. Dan yang ketiga ternyata yang diwariskan oleh Kanjeng Nabi itu adalah kepemimpinan. Dalam Islam jelas kepemimpinan itu adalah kekhilafahan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan diteruskan oleh khalifah-khalifah berikutnya yang jumlahnya banyak, bagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kanat banu Israel tasusuhul anbiya ulama halakan nabiyyun khalafau nabi wa innahu la nabiyya ba'di fasatakunu khulafa'u fataksur. Dulu Bani Israel itu dirawat, digembala, diurus oleh Nabi. Nabi satu meninggal, diganti Nabi yang berikutnya. Sampai kemudian yang terakhir adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW, wa innahu la nabiyya ba'di. Tidak ada setelah Nabi Muhammad itu, ya, adalah Nabi lagi. Maka yang ada adalah para khalifah, jumlah sekali. Yang jumlahnya memang tidak bersamaan, itu sampai ada yang menyampaikan 105 jumlah khalifah, mulai Khulafaur Rasyidun sampai yang terakhir Khalifah Abdul Majid, Sultan Abdul Majid. Itu 105 jumlah khalifah. Nah, ini juga yang diwariskan oleh Rasulullah, ya. Kita terus memegang teguh Al-Quran dan As-Sunnah itu. Kemudian kita merasakan kehadiran para ulama-ulama akhirat yang memberikan bimbingan, nasihat yang akan bisa memahamkan umat ini dengan berakidah yang benar, bertauhid yang benar, bersyariat. Ini adalah lantaran karena ulama. Dan yang tidak boleh kita lupakan adalah Rasulullah juga mewariskan kepemimpinan.
mulai dari khulafaur rasyidun. Maka dampak atau refleksi daripada kita memperingati hari kelahiran Rasulullah Muhammad SAW itu bukan hanya bersolawat, ya, tapi juga mewujudkan kepemimpinan yang telah diwariskan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, agar supaya betul-betul hidup ini diatur dengan syariah Islam, agar hidup ini betul-betul penuh dengan keadilan, kebahagiaan, kesejahteraan. Santen kula klopo cukup semanten atur kula. Ada sumur di ladang, boleh kita menumbang mandi. Kalau Allah memberikan kesempatan umur panjang, kita berjumpa minggu lagi. Ihdinas siratal mustaqim, hadanillahu ajmain. Al-afumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Imran Asri yang sudah menyampaikan materi, yaitu tentang meneladani Rasulullah dengan menjadi pribadi yang berkelas. Baik, itu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Imron. Mudah-mudahan menjadikan tambahan ilmu buat kita sekalian. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh pada malam hari ini menjadi ilmu yang berkah. Selanjutnya yaitu acara yang terakhir, yaitu penutup dan doa. Kembali saya aturkan kepada Ustaz Musalim untuk memimpin doa. Kepada Ustaz Musalim kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna min ibadika sholihin wa awliya'il muqarrabin walladzina la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Allahumma arzuqna husnal hitam wal mauta alal iman wal islam waddukhula fi daris salam birahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzuka min sahatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.